Halo semuanya, selamat datang di setir kanan, balik lagi sama gue Chris. Gue Giani. Dan di samping kami udah ada Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Dan kita bakalan mudik nih pakai Toyota Innova Zenix Hybrid ini. Yap, kita bakal perjalanan jauh, lumayan, mudik. Jadi karena dia ini varian yang hybrid, kita juga sekalian mau tes nih seberapa irit sih mobil Toyota Innova Zenix Hybrid ini. Nah, kita bakalan lihat berapa bensin yang bakal kita pakai nih bisa sampai ke Jogja. Terus untuk biayanya itu buat sampai ke Jogja juga berapa. Dan kita akan lihat nih fitur-fitur apa aja yang ada di mobil ini. Yap, fitur-fitur apa aja yang bakal kita pakai selama perjalanan. Betul. Dan sebelum kita berjalan, kita mau sharing juga nih ke Sobat Setir semua. Persiapan-persiapan apa aja yang perlu kita lakuin sebelum perjalanan jauh. Yuk langsung aja ikutin videonya. Let's go! Nah, persiapannya buat si mobilnya itu sendiri, kita harus cek yang cairan-cairannya nih. Contohnya, kayak di sini ada buat rem ya. Rem kita harus lihat, di sini ada batasnya semua, ada indikasinya Gi. Jadi lo harus lihat, di sini rem masih aman. Terus untuk radiator di sini juga ada, masih aman juga. Lalu washer buat ini wiper nggak kalah penting karena kita perjalanan jauh, apalagi di tol Trans Jawa suka banyak serangga-serangga yang nempel di kaca. Betul. Kita perlu washer juga, dan nggak kalah penting juga oli nih. Jadi kita harus cek kondisi oli kita. Nah di sini kan kelihatan indikatornya masih aman, gitu. Jadi semua cairan-cairan dari mobilnya kita harus pastikan semuanya Aman. ada di standarisasinya, gitu kurang lebih Sobat Setir. Yang bisa kita lihat itu, kalau memang perlu juga kalian bisa cek ke bengkel untuk check up semuanya. Tapi ya kalau ini masih baru juga kan mobilnya, ini masih aman banget. Dan yang nggak kalah penting adalah sektor kaki-kaki. Yap, untuk ban kalian pastiin untuk kondisi bannya masih bagus, lalu juga dalam tekanan angin yang sesuai. Nanti kita juga sembari isi bensin, kita bakal cek untuk tekanan angin bannya dan juga perlampuan. Karena kita nanti akan ketemu jalan malam juga, mungkin akan jalan gelap, lampu-lampu semua berfungsi dengan baik, gak hanya yang depan tapi yang belakang juga. Gitu Sobat Setir. Tapi gak cuma mobilnya aja nih yang butuh persiapan, kita manusianya juga butuh persiapan dong. Jadi Sharing dong Sobat Setir. kalau misalkan gue nih mau mudik, itu yang paling penting adalah tidur yang cukup. Satu, itu yang paling penting. Istirahat harus cukup. Terus udah gitu, kalau misalkan kalian nih, buat kalian yang puasa, kalian harus sahur dulu kalau misalkan mau perjalanan. Kalau yang belum nggak puasa, itu kalian nggak perlu sahur, tapi kalian perlu buat sarapan. Cuma jangan kenyang-kenyang, nanti kalian sakit perut atau kalian ngantuk nanti jadinya di jalan. Terus yang jadi andalan gue nih kalau misalkan mau mudik, itu udah pasti harus bawa banget obat-obatan. Oh, soalnya kita nanti kena AC ya selama perjalanan. Daripada masuk angin kan. Benar. Tuh, kalau kok gimana nih? Karena gua bakal nyetir nih selama kurang lebih 8 jam dari BSD sampai ke Jogja. Gua stretching ya. Kita harus apa ya, bisa dibilang ya, karena kita selama perjalanan kan duduk doang tuh. Jadi kita harus peregangan biar seger, biar matanya melek lagi. Gitu sih. Sama ya bener, siapin air juga selama perjalanan. Betul. Buat si mobilnya juga perlu tuh, buat kita cadangan-cadangan ya, buat bilas-bilas apa. Buat manusianya juga nggak kalah penting. Gitu. Oke, gua rasa kita cukup persiapannya. Langsung aja kita jalan. Kita mau isi full tank sampai bibir untuk bahan bakarnya si Zenix ini, dan kita bakal cek angin ban juga, gitu. Oke, ikutin terus. Let's go. Oke Sobat Setir, udah kita isi full, kita ngisi di 30,16 liter, yang mana tangkinya dia kan di 52 liter, artinya setengah tangki lebih nih kita udah isi. Harga per liternya di Rp13.590, dan kita udah habis 400 ribuan nih Sobat Setir. Kita bakal reset dulu tripnya. Kita reset tripnya, trip A, trip B nya kita reset dulu nih Sobat Setir. Udah nol semua ya. Kita bakal melakukan pengetesan full to full. Jadi nanti sampai di lokasi, sampai di Jogja, kita isi lagi sampai bibir tangkinya. Kita lihat berapa angka konsumsi bahan bakarnya. MID-nya juga kita reset dulu. Oke, udah nol semua. Berangkat. Let's go. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang
kita udah dalam perjalanan, masih panjang perjalanan. Jadi daripada bosen, gue mau ngajakin ngobrol si Gigi nih. Kita mau ngobrolin apa nih? Kita akan ngobrol-ngobrol tentang teknologi hybrid. Jadi Sobat Setir udah pada tahu belum nih teknologi hybrid itu apa? Teknologi hybrid itu dia tuh merupakan penggabungan dua sumber tenaga utama nih. Jadi dari mesin dan juga motor listrik. Betul. Nah, untuk jenis-jenisnya itu tuh dia terbagi lagi menjadi 3. Banyak. Ada yang pertama nih, ada mild hybrid. Nah, mild hybrid ini itu dia yang kapasitasnya tuh paling kecil. Ya, untuk si baterainya ya. Iya, kapasitasnya tuh dia paling kecil nih untuk si mild hybrid ini. Dan fungsinya juga dia nih sebenarnya lebih ke penyuntikan tenaga. Ya, bantu dorongan di awal nih. Betul. Jadi ibaratnya nih ya, kalau kita lagi kerja bareng, jadi berdua nih untuk jalan dia lebih mudah gitu ya. Saling membantu dia. Betul. Jadi dia nggak bisa ngebantu, nge-backup banget nih buat si temennya biar udah lu istirahat aja. Nah, nggak bisa kalau yang mild hybrid. Gitu sistemnya. Lanjut lagi. Nah, yang kedua itu dia ada full hybrid. Kalau yang full hybrid ini itu dia juga terbagi lagi nih menjadi 2. Itu dia ada yang paralel dan juga ada yang seri. Betul. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih yang full ini dia itu karakternya gimana? Kalau yang full hybrid itu dia kapasitas baterainya dia lebih besar daripada yang mild hybrid. Itu dia kapasitas lebih besar. Dan kalau yang full hybrid dia jadi bisa full mode EV nih. Ya, mobilnya. jadi bisa ibaratnya kalau tadi lagi kerjasama berdua, lagi jalan berdua, yang satunya bisa diajak, udah lu istirahat dulu aja, biar gua aja yang kerja gitu ya. Jadi si mesinnya bisa dikasih istirahat kalau yang full hybrid gitu. Oke, lanjut. Dua ini lagi ya. Dua pembagian lagi dari yang full hybrid. Tadi yang paralel dan juga seri. Kalau yang paralel itu dia terbagi lagi nih sumber tenaganya dia dapetnya dari 3. Itu dia dari mesin, dari motor listrik, dan juga dari sistem pengeremannya. Betul. Jadi dia ada banyak sumber daya untuk ngebantu pengisian juga tenaganya gitu. Betul. Ya. Sedangkan untuk yang seri dia ini sebenarnya mobilnya itu punya sumbernya cuma satu, yaitu si mesinnya aja. Ini mesinnya itu ibaratnya adalah sebuah genset ya. Genset yang menjadi sumber tenaga untuk si motor listriknya. Gitu. Betul. Nah, yang terakhir itu dia adalah plug-in hybrid. Nah, kalau plug-in hybrid ini itu dia sebenarnya mirip kayak yang full hybrid. Cuma yang menjadi pembedanya di sini itu kapasitasnya itu dia lebih besar, kapasitas baterainya. Jadi dia bisa menjangkauannya itu dia lebih jauh lagi. Betul. Dan juga bedanya lagi adalah dia itu punya sistem sumbernya lagi itu bisa langsung dicas ya. Jadi ibaratnya kalau kita lagi lihat mobilnya tuh, jadi tangkinya ada kiri dan kanan. Yang kiri buat isi bensin misalkan, kanan buat ngecas. Ya, ada charging portnya sendiri gitu Sobat Setir. Nah, tadi kita udah ngebahas semua varian hybrid, teknologi hybrid itu apa. Sekarang kita mau ngebahas tentang si Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid ini. Jadi mobil ini masuk kategori yang mana? Kalau mobil ini dia masuk ke kategori yang full hybrid yang paralel. Betul sekali. Jadi kayak sekarang nih kita bisa ngelihat sumber energinya mobil ini semua dari indikator yang ada di MID dia, udah digital. Nah, di sini kita geser. Nah, kayak sekarang gue bisa ngelihat sekarang nih kita lagi lumayan nanjak tapi bisa full pakai EV doang. Tuh, indikator EV-nya nyala. Jadi kelihatan dari baterai dia ngedorong tenaganya ke roda depan gitu tuh. Nah, sekarang kalau ada yang merahnya gini, mesinnya hidup ya. Mesinnya lagi hidup nih. Gitu. Dan kalau kita udah mau ngerem, depan mau ngerem, dibalik. Jadinya sumber tenaga yang tadi remnya buat ngisi baterainya lagi. Gitu. Jadi semuanya jelas, indikatornya ada di sini. Canggih ya. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Yang gue suka adalah kalau kita nih lagi ketemu macet-macetan kayak gini ya Sobat Setir, kita bisa membuat mobil ini benar-benar full elektrik. Kita pakai EV mode. Jadi kalau baterainya lagi penuh, kita bisa paksa mobil ini tuh benar-benar mengoptimalkan sumber tenaganya itu dari baterainya aja. Jadi si mesinnya benar-benar tidur terus gitu. Jadi emang dengan teknologi ini, dengan teknologi hybrid si Toyota ini bisa membuat
ya konsumsi bahan bakarnya makin irit lagi. Karena si mobilnya, mesinnya makin sering tidur. Gitu. Canggih. Dan ya ibaratnya kita bisa merasakan ya secara nggak langsung sih. Gimana rasanya bawa mobil full elektrik yang tanpa getaran, tanpa suara mesin. Gitu. Tapi tanpa perlu ribet untuk takut baterainya habis, ya kan? Ini kan hybrid, betul. Kita nggak perlu cari charging station gitu loh. Iya. Dengan mobil ini, gue rasa ini adalah salah satu varian mobil yang ada di Indonesia saat ini, ya, teknologi hybrid paling pas sebenarnya buat kayak momen mudik kayak sekarang. Jadi kita bisa dapat konsumsi bahan bakar yang irit, yang otomatis untuk biayanya jadi lebih irit lagi, bisa kita alokasikan, bisa buat gigi belanja yang lain, oleh-oleh gitu ya, ya nggak? Bisa. Oleh-olehnya lebih banyak daripada kita harus bayar bensinnya lebih banyak gitu kan, mending kita alokasikan. Dan yang paling penting juga kita nggak perlu takut kita mogok di jalan karena kehabisan energi gitu. Karena kan ya kalau ini kan normalnya kayak kita bawa mobil biasa gitu ya, nggak perlu antri ngecas gitu ya. Kita tinggal ngisi aja, tapi kita bisa dapat sensasi full elektrik juga gitu. Nah, abis ini gue mau ngebahas juga nih terkait gimana caranya biar nyetir sebuah hybrid tambah irit. Penasaran? Penasaran. Gimana tuh? Ikutin terus. Nah, tips untuk berkendara irit lu udah tahu belum, Gi? Belum. Gimana tuh? Sebenarnya gampang banget, kita harus bisa ngelihat objek sedepan mungkin. Itu tips dari gua. Dari situ semuanya akan beruntun. Jadi kan efeknya domino ya sebenarnya kalau di jalanan itu. Jadi kalau ada yang ngerem, otomatis kita bakal ngerem nantinya. Nah, kalau kita udah tahu depannya ngerem, kita bisa tinggal ngelepas gas aja. Jadi nggak perlu ngagetin ngerem. Terus juga pas kita ngegasnya lagi nggak perlu effort gitu. Jadi tipsnya adalah kita ngegasnya juga jangan yang ngagetin langsung zut dalam. Tapi diurut aja. Nah, diurut, terus kecepatannya juga konstan aja, nggak perlu ngebut-ngebut lah, mau kemana sih, nggak perlu agresif gitu, santai aja ya. Iya, perjalanan juga masih jauh. Terus juga kan karena dia ada modenya ada banyak, ada yang eco, normal, dan juga ada yang sport. Kita kalau mau irit ya pastinya pakai yang eco. Cuma kan emang lagi mudik gini butuh tenaga ya, kalian bisa sesuaikan lah gitu. Nah, semakin banyak si mesinnya tidur, karena ini adalah yang full hybrid ya, punya si Toyota Zenix ini, dia semakin kita smart driving, semakin kita nggak terlalu ngegasnya terlalu dalam, itu kan mesinnya lebih banyak tidur. Jadi semakin irit ya? Semakin irit. Gitu, kalau tips dari gue pokoknya kita santai aja nyetirnya. Banyakin eco-nya tuh nyala, atau EV-nya nyala, gitu. Mantap. Perjalanan jauh kayak gini juga nggak kalah penting sebenarnya kita punya sistem keselamatan aktif di sebuah mobil. Betul, apalagi kita jalan jauh ya. Iya, mobil ini dilengkapi sama TSS, Toyota Safety Sense yang 3.0, yang udah yang terbaru juga. Jadi canggih. Nah, ini bakal ngebantu gua nih sebenarnya, Gi, sebagai penyetir. Iya, driver ya, sebagai pengemudi selama perjalanan ini. Sebenarnya gua nggak nyetir sendiri karena gua sembari disetirin sama si Zenix ini. Gitu. Jadi dia udah punya dynamic radar cruise control yang bakal ngebantu kita buat jaga jarak sama objek di depan, ngegas ngerem sendiri. Aktifinnya gampang. Gimana? Pencet tombol yang ada di sini, ada mobil, ada speedometernya. Pencet, sudah aktif. Kita tinggal set mau di berapa kecepatan kita. Gua set di 100 ya. Nah, meskipun kita udah set 100, di depan kita ada objek cuma 90 km/jam, ya udah kita ikutin. Gitu. Jaraknya juga bisa kita atur, dan juga dia udah ada line tracing di sini nih tombolnya. Jadi steeringnya dia bakal di adjust sendiri juga sama si mobil, bakal ngebaca marka jalan biar ya kayak gini, semi otonomus sudah. Gua nggak nginjak rem, nggak nginjak gas, dan steeringnya juga dia udah di tengah-tengah marka. Asik. Keren ya. Keren. Terus selain ini dia juga masih ada yang lain seperti pre-collision system. Itu ngebantu kita kalau misalkan emang ada warning ya, jadi dia ngebantu kita biar nggak tabrakan. Terus ada blind spot monitoring juga, kiri kanan dari spion.
dan juga dia ada automatic high beam. Jadi kalau lagi malam-malam biar penyinarannya itu optimal tapi nggak ngeganggu, itu yang paling penting juga, nggak ngeganggu pengendara yang lain. Nah, sepanjang perjalanan kalau kayak gini kan enak jadi Nggak pegel dong. nggak pegal, jadi bisa lebih relax lah, lebih santai gitu. Dan ya perjalanannya masih panjang sebenarnya, jadi kita bakal masih terus gas, tapi videonya nggak sampai sini aja, Masih berlanjut. Iya. Jadi kalau video ini kita udah ngebahas tadi terkait yang persiapan kita buat mobil dan orangnya, buat nanti kita mau ngetes full konsumsi bahan bakarnya, terus juga kita udah bahas hybrid Sama sistem keamanannya juga. keamanan. Nah, video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang fitur-fitur yang ngebantu ya, atau kepraktisan segala macam. Terus di belakang bagaimana keadaannya. Lalu juga nanti kita bakal ngebahas hasil dari pengetesan kita untuk full konsumsi bahan bakar. Makanya pantengin terus di YouTube channel Setir Kanan. Dan untuk video kali ini, kita sekian dulu ya. Sekian dulu. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk kasih like Komen. dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat follow TikTok dan Instagram kita di @setirkanan_official. Gua Chris. Gue Gani. Sampai jumpa di next video yang abis ini. Oke, salam setir kanan. Jadi untuk pengurama